Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baru dia sebut wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Baru sebut ya bunayya arkam ma'ana, ke sini naik. Katanya qala sa'awi ila jabal yaqsimuni minal ma', katanya saya enggak mau, aku mau berenang. Durhaka dia. Qala la asimal yawmin amrillahi la marrahim. Enggak ada yang selamat, kata Nuh. Tinggi juga dia, Pak, tenggelam. Baru kata Al-Quran, innahu laisa min ahlik, bukan anakmu itu. Wah, keras. Jadi kalau anak kita durhaka, itu diputus Tuhan hubungannya kalau dia kafir itu. Saya sering kasih contoh itu. Ibrahim disembelihnya anaknya, dipuji Tuhan dia. Nuh dibelanya anaknya, dimarahi Tuhan dia. Makanya suruh anak sholat subuh, Pak. Dia pun ribut-ribut sedikit. Daripada nanti dibilang Tuhan, laisa min ahlik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke sini ya, Pak. Ada istri ketiga tadi ya. Nah, namanya Kunturah. Karena juga itu saya lihat di tafsir-tafsir itu yang Kunturah. Tidak, riwayatnya enggak ketemu. Enggak ketemu riwayatnya. Nah, dia ini menurunkan orang-orang Madayan. Siapa itu? Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Berarti suku Madian itu umat dari Nabi Syu'aib. Nanti salah satu keturunannya itu dinikahi Nabi Musa itu. Ingat itu di surah Al-Qasas itu, Nabi Musa kan ditinjunya orang. Mati. Baca Bu di surah Al-Qasas kisahnya, juz 20 itu. Musa, kenapa kau bunuh itu? Lari dia, Pak. Pas dia lari, jalan-jalan terus sampai ke Madian. Ini dia. Ditengoknya orang lagi kasih minum kambing. Ada perempuan tua, nggak dapat giliran. Nah, jadi Quran itu disebut itu faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, kata Al-Quran. Setelah itu datang perempuan itu malu-malu menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Itu dalam riwayat disebut ayahku manggil kamu, kata Al-Quran. Kata Nabi Musa, kalian jalan di belakang, aku di depan. Cantik anak Nabi Syuaib itu. Nah, beda sama kita Pak sekarang. Kalian di belakang, saya di depan. Katanya begini, ya abati istajirhu, wahai ayahku istajirhu. Suruh dia kerja Nabi Musa itu. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya pekerja yang baik itu al-qawiyul amin. Dia kuat dan amanah. Rupanya maksud anaknya itu, suruh dia ngangon di sini beberapa tahun, itulah maharku, itu maksud anaknya itu. Itu Madian itu. Suku Madian. Jadi Syuaib itu mertua Nabi Musa. Mertuanya itu. Ibrahim punya istri ketiga, Kunturah Al-Kan'aniyah itu melahirkan suku Madian. Musa itu juga keturunan dari Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian dinikahinya Madian itu. Balik ke situ dia kan? Berarti keturunan dari istri kedua, istri pertama tadi Ishak menikahi keturunan dari istri ketiga. Kan Musa itu jauh dari Ishak itu Pak. Siapa tadi? Taroh. Dari situ. Ini punya suku Madian. Nah, itu dinikahi sama Nabi Musa. Bercampur, makanya mertuanya Syuaib alaihissalam. Nanti pas dia mau pulang ke Mesir, baca kisahnya di awal surah Toha. Nah itu, nampak dia api, apa itu katanya? Nah, kan situlah turun ada ayat Quran begini, innani anallah. Saya ini Tuhan. Itu kisahnya. Kita jangan menyimpang ke situ dulu Pak. Lari yang ini. Kemudian ada juga suku Nahshan. Ini enggak populer lagi. Ada lagi Jamron, ada Nasyid, ada Suyuh. Ini semua suku-suku yang datang dari istri yang ketiga. Yang paling populer yang dua tadi. Satu Bani Israel, satu Arab. Iya kan? Ismail itu Arab. Kemudian dari Saro itu tadi Bani Israel. Nah, ini berantem ini yang dua ini sampai hari ini. Sampai sekarang.
Kalau yang ini nggak pala rame dia yang dari istri yang ketiga ini kan. Kalau itu, kurasa sekarang pun lagi itu tembak-tembakan dia di Palestina. Sama Arab sama itu kan. Oh, Israel Pak. Sampai sekarang tuh. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, berapa lama itu jarak wafatnya Nabi Ibrahim dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? 2.600 tahun. Sekarang, kalau jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad 2.600 tahun, jarak Nabi Muhammad ke kita 1.500 tahun. Berarti jarak kita ke Ibrahim 4.000 tahun kurang lebih. 4.000 tahun ini cerita yang saya bilang ini. 4.000 tahun yang lalu lah ini cerita Siti Sarah, Hajar Al-Kibtiyah, Unturah Al-Kan'aniyah. Ceritanya ini sekitar 4.000 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, tapi biarpun itu jaraknya 4.000 tahun ke kita dan 2.600 tahun ke Nabi Muhammad, ada Al-Quran begini, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ittabi' millata Ibrahim hanifan, ikuti itu agama leluhur. Siapa tadi? Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ini sebenarnya ikuti itu. Makanya nanti sholat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Itu dia ayahnya itu, wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Khotib Jumat baca itu Pak, baca salawat ke Nabi, baca juga ke ayahnya itu. Kenapa dia? Auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Ikuti itu millah dari Ibrahim alaihissalam. Habis waktu. Berapa banyak lagi Pak? Pertama dulu itu suku. Suku dia. Lama-lama berkembang menjadi agama. Yang jahat itu nanti berubah lagi. Zionis. Beda lagi tuh. Zionis itu pahamnya itu ada. Itu yang menyerang-nyerang sekarang. Ya. Ada nggak perpecahan di sesama mereka? Ada juga. Berantem juga itu. Yang banyak itu. Dan sepakat juga itu. Nah, ini yang jahat ini Zionis ini yang sekarang. Salah satu anak Nabi Yakub namanya itu Yahuda. Yahuda namanya. Dari situ asalnya. Kemudian berkembang sekarang Zionis. Dari Gunung Zion pahamnya. Di daerah Arab itu kan. Yang nyerang-nyerang itu yang itu Pak. Tidak semua juga itu jahat. Ada yang bagus itu. Ada di Al-Quran disebut begini. Laisu sawa min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Tidak semua mereka itu jahat. Ada juga itu yatluna ayatillah. Dia baca ayat Tuhan. Ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu sujud pada Tuhan. Tapi yang muncul di berita itulah yang jahat-jahat itu kan. Juga yang bagus. Ya keturunan Nabi pula Pak. Begitulah kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Sekarang kita lihat siapa ini? Yakub ini kan. Apa artinya Yakub? Belakang. Ini Pak artinya. Ini. Belakang ini agak. Kenapa bisa dinamai belakang? Dia ini lahir kembar. Yakub ini lahir kembar. Nama saudaranya itu yang saya sebut tadi awal itu Al-Is. Alif, Lam, Ain, Sod. Itu tulisannya. Al-Is. Nah, waktu Nabi Yakub lahir, dia pegang belakang saudara kembarnya. Mungkin bersamaan lahirnya. Bisa itu ya, orang kembar itu. Bersamaan lahirnya, tangannya itu nempel ke sini, saudara kembarnya itu. Makanya disebut dia Yakub. Kira-kira artinya itu orang yang megang belakang saudaranya. Begitulah kira-kira artinya itu Yakub. Sepakat itu ahli tafsir tidak, karena ini bukan bahasa Arab. Baca nanti di makalah ada saya tulis alasan-alasan Yakub.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba yang tadi ya. Kalau saya baca Yakubu, berarti Yakub tidak dapat wasiat dari Ibrahim, tapi dia mewasiati anaknya. Kalau saya baca Yakubah, Nabi Yakub mendapat wasiat dari Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, pernah nggak ketemu Nabi Yakub sama Nabi Ibrahim? Nggak pernah, itu kakeknya itu. Nggak pernah itu. Nabi Yakub itu lahir, Ibrahim itu sudah meninggal. Itu makanya ada tafsir Al-Qusairi namanya, itu banyak digugat. Kalau saya berpendapat begini saja, pahami saja Ibrahim mewasiati Yakub, tapi melalui ayahnya Ishak. Jadi bisa dua-dua penafsiran itu kan, tidak mesti jumpa langsung. Ishak itu siapa? Ya, anak Nabi Ibrahim. Siapa itu? Ayah Yakub. Ibrahim itu siapa? Kakeknya Yakub. Bisa itu berputar di situ. Boleh dibaca Yakubu, boleh dibaca Yakuba. Boleh dua-duanya. Asal kita ngerti alasannya ya. Tapi sekali lagi nanti Ramadan dia usah diganti-ganti, Bu. Baca aja. Wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub. Baca aja. Nah, begitu dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terakhir. Apa pesannya itu? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei kamu semua, anak-anakku, dari istri pertama, dari istri kedua, dari istri ketiga, yang banyak menyebar jadi orang Arab, jadi Bani Israel, jadi Madian, sampai ke Yunani, Armenia, kamu semua, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali berserah diri kepada Allah, termasuk kita ini sekarang yang hadir ini. Maksudnya itu, jangan kau tinggalkan sedetik pun agama ini. Karena kamu tidak tahu di detik mana kamu akan mati. Saya sering kasih contoh. Kalau setiap hari, Pak, saya jalan, Bapak jalan dari rumah ke masjid tiap hari. Kira-kira matinya itu di sini atau di Carrefour? Di sini. Kemungkinan besarnya itu di sini matinya. Tidak mungkin itu tiap hari jalan ke masjid sini, tiba-tiba mati dia di Tanjung Borau. Kan tidak mungkin kan? Kalau begitu, selalulah bersama agama ini supaya kamu mati di situ nanti. Tapi kadang sial, Pak. Tiap hari awak di sini, mati di tempat lain. Namanya mati kafir. Ada juga itu. Murtad dia dari agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu bersamai agama ini. Supaya kamu nanti kalau mati, tidak jauh-jauh dari sini. Nah, begitu kira-kira. Itulah wasiat Ibrahim alaihissalam kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.